Ada program konyol. Banyak yang konyol ternyata. Itulah ungkapan dari seorang adik Presiden Prabowo Subianto. Yang tak lain dan tak bukan adalah Bapak Hashim Sujono Joyo Hadikusumo yang menjabat sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi di Kabinet Merah Putih. Beliau menemukan banyaknya anggaran APBN yang konyol dan sangat tidak penting untuk kemajuan bangsa dan negara, yang cuma menghambur-hamburkan biaya untuk hal-hal sepele saja. Hal ini diungkapkan dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 yang digelar CNBC Indonesia. Berikut redaksinya. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya, yang juga orang tua saya. Untuk makanan gratis tambahan 1 triliun, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar lagi, karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas, perjalanan ke luar negeri dipangkas. Saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9 dibongkar semua, Pak. Sangat membagongkan, ternyata anggaran belanja negara kita ada 9 tingkat. Inilah pemicu munculnya program Presiden Prabowo untuk efisiensi belanja negara. Dalam upaya meminimalisir kebocoran biaya yang sia-sia. Hal ini dipertegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres 18 Muslimat Nahdlatul Ulama Surabaya, tanggal 10 Februari 2025. Beliau juga menyampaikan bahwa demi kemajuan bangsa dan negara tak ada yang ditakuti kecuali emak-emak. Berikut pidatonya. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Kita harus biasa bicara apa adanya. Yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Yang menentukan
Masa depan bangsa ini itu emak-emak. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak ada yang kebal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Mimin sudah tidak bisa berkata. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, di tengah gonjang-ganjing politik yang terus-menerus semakin memanas, dengan berbagai persoalan-persoalan, dinamika-dinamika politik, ya, bagaimana masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintahan ini mengambil langkah dan sikap tegas untuk menuntaskan, memberantas segala persoalan yang ada. Nah, saya menarik juga tadi mendengarkan pidato Pak Hasim, ya, penyampaian beliau, banyak program yang konyol ternyata. Ya mungkin program konyol ini, ya kita kembali lagi ke belakang. Ya, siapa presiden sebelumnya? Ya mungkin ucapan ini tertuju pada Jokowi, saya nggak tahu juga ya, saya nggak ikut campur lah ya. Oke, tetapi memang ini menjadi sebuah pro dan kontra ya di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi para pengamat politik, para akademisi, ya, pakar hukum tata negara dan seterusnya. Ya, berbagai anggaran dipangkas, ya, dipangkas, pangkas, dan pangkas. Ya, tadi Pak Hasim menyebutkan ada Pak Prabowo, ya, bagaimana beliau menyampaikan tadi ada dipangkas dari sini 21 triliun, ada yang dipangkas dari sini sekian triliun, ada yang dipangkas dari sana sekian triliun, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi pro dan kontra. Kenapa? Banyak berpikiran itu seharusnya nggak dilakukan. Dan banyak berasumsi bahwa itu dilakukan untuk mencukupi biaya program makan bergizi gratis. Dan macam-macam lah ya penyampaian-penyampaian yang pernah saya lihat di komentar-komentar ya. Lalu kemudian memang ya bagi sebagian orang itu ya bagus sebetulnya, karena untuk meminimalisir pengeluaran itu, menghemat APBN kita ya, bagaimana pendapatan negara, ya, perbelanjaan negara dan seterusnya itu bisa dihemat, bisa dikontrol, ya, bisa dimanfaatkan untuk rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sebetulnya manfaatnya kalau anggaran ini dipangkas ya. Tetapi memang dampaknya apa ya? Efeknya nanti seperti apa ketika anggaran itu dipangkas? Ya, mungkin memang banyak kebocoran-kebocoran mungkin yang terjadi, apalagi ya semacam menghambur-hamburkan uang aja sih sebetulnya. Misalkan ada studi banding ke luar negeri, anggaran sekian-sekian, itu dipotong. Ya, nggak usah ya terus-terusan lah pergi ke luar negeri. Kalau mau pergi ke luar negeri dan jalan ya pakai uang pribadi. Ya, studi banding apa lagi yang harus dilakukan misalnya. Ya, oke. Lalu kemudian kurangi pergi ke luar negeri, ya, kurangi, ya. Lalu kemudian ya banyaklah sebetulnya ya, dan ada penyampaian juga. Lalu bagaimana dengan kabinet merah putih? Nah, ini dia nih, wakil menteri, fasilitasnya, merek mobilnya, harga mobilnya, fasilitasnya, ATK-nya, dan lain sebagainya. Itu anggarannya berapa tuh? Ada nggak dipangkas? Ada nggak dipotong tuh anggarannya? Ada nggak dipangkas tuh? Nah, ini yang menjadi hal yang pertanyaan besar juga. Apakah sudah dipangkas? Ya. Kenapa nggak dipangkas? Nah, itu juga tuh. Lalu kemudian jumlah kabinetnya berapa? Berapa jumlah menterinya? Gajinya, biaya ini, itu, dan lain-lain. Nah, ini juga yang menjadi
pertanyaan bagi atau dari masyarakat Indonesia. Tapi terlepas daripada itu, kita memang tahu bahwa Pak Prabowo ini memang punya ketulusan sebetulnya. Apalagi beliau ini kan sudah beberapa kali mencalonkan ya, sudah 2 kali kalah setahu saya, dan di 2024 beliau diberi restu amanat dari rakyat ya, amanat dari rakyat itu beliau dipilih. Ya, meskipun tadi disebutkan pada pidatonya, ya dia belajar dari Jokowi gitu ya. Nah, saya nggak tahu belajar politik yang seperti apa ini ya. Nah, kalau saya melihat ya, ini pendapat dan penilaian dari teman-teman kita, saya coba akan baca dan kita akan juga ulas bagaimana. Mantap Pak Hasim, bongkar saja semuanya. Nah, di sisi lain, nah ini nih, di sisi lain Pak Hasim, ya kita nggak tahu berkata jujur atau apa, ya mungkin kita sebut jujur lah gitu ya. Nah, ini semacam menjelekkan gitu ya, nama Jokowi. Tadi kan program konyol dan seterusnya. Tapi di lain sisi Pak Prabowo memuji Pak Jokowi. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita. Apakah Pak Jokowi seperti yang digambarkan oleh Pak Hasim atau seperti yang digambarkan oleh Pak Prabowo selaku presiden saat ini? Dan terlebih memang Pak Hasim, Pak Prabowo ya punya penilaian yang berbeda meskipun saudara, abang adik gitu ya, tapi dari sudut pandang mungkin penilaian ya pasti berbeda lah gitu ya. Oke, mau tambah lagi ya, Habibillah ya. Suaranya mirip banget sama Prabowo. Ya mirip lah, karena bang ade ya. Saking Inggrisnya sangat fluent sampai bahasa Indonesia ngecis Pak Hasim. Well done ya, bongkar semua. Ini orang tamaknya memang nyundul langit ya, benar-benar bikin kacau NKRI. Lah emang lantas kenapa? Itu kan kebijakan sang guru yang sangat disanjung Prabowo. Daripada Prabowo nggak bisa apa tanpa Jokowi ya. Kalau cuma disikat habis dengan omon-omon ya percuma. Bila langsung ditindaklanjuti itu baru oke Pak. Ya, biar orang tahu semua, oh ternyata Prabowo tidak main-main. Nah, jadi jangan hanya menyampaikan di media kepada publik misalnya, tapi eksekusi, tindak lanjuti, ya dan seterusnya itu bisa kita sebut bagaimana masyarakat itu ya saya nggak butuh lah ocehan Anda gitu misalnya ya, saya nggak butuh lah omongan-omongan Bapak seperti itu, sekarang kami butuh buktinya, kami nggak butuh janji-janji, ya buktikan saja. Nah itu yang mungkin dari kita, dari sudut pandang kacamata orang awam ya mungkin kita berpikir seperti itu. Ya udahlah kalau diomongin oke, eksekusi langsung selesai, jangan hanya janji ini itu penyampaian tapi nggak ada buktinya. Nah ini juga yang sebetulnya perlu diperhatikan lagi ya. Tapi tak percaya ya mungkin ada strategi politik lah yang mungkin sedang dirancang atau mungkin yang sedang direncanakan ya guna untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Ya karena ya kita tahu bahwa Pak Prabowo sebagai presiden masih apa namanya, masih baru lah gitu ya, baru 3 bulan lah menjabat, belum setahun ya, belum setengah tahun ya, baru 3 bulan ya. Saya salut juga sudah banyak para koruptor-koruptor yang sudah tertangkap ya, ini sangat luar biasa sebetulnya. Nah lalu kemudian awalnya kirain Pak Hasim ngomongnya kunyuk, rupanya ngomongnya konyol. Saya keliru, maaf ini saya. Pak Hasim mengejek Jokowi, Pak Prabowo memuja-muja. Politik apalagi? Bosan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya. Pembenci apa nih? 6G. Berkata buruk tentang bapakku, menfitnah, menghujat. Itu tandanya dengan tidak sadar mereka telah membuka aib boroknya sendiri. Kasihan, semakin hari semakin kau sibuk mikirin bapakku. Ya, sedangkan bapakku itu loh santi wae menyambut para tamunya. Oh ya, ada si Nana juga loh datang ke rumah bapakku. Itu loh si Najwa, tukang nebeng Garuda Biru.
macam-macam ya. Jadi mungkin teman-teman ada pendapat yang lain boleh juga silahkan sampaikan di video ini ya. Kita bisa bertukar pikiran nanti bagaimana penilaian Anda terkait hal ini. Itu saja mungkin saya tambahkan tadi ya. Terima kasih saya ucapkan. Salam NKRI harga mati.